Selamat pagi anak-anak bapak semua. Kali ini bertemu dengan Pak Tondang di mata pelajaran matematika wajib kelas 11 IPS. Untuk sementara bapak akan menggantikan Ibu NT menyajikan materi untuk kelas 11 IPS. Nah, melanjutkan pembelajaran sebelumnya, kali ini kita masuk di bagian aplikasi barisan aritmetika dan barisan geometri. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu dengan rendah hati kalian mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan geometri, baik itu berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Baik anak-anakku, mari kita belajar. Baik, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Kita masuk di aplikasi barisan, bukumu halaman 204. Nah, bagian pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan ialah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Sebagai contoh kita ambil pertumbuhan penduduk atau perkembangbiakan bakteri. Rumus dari pertumbuhan itu adalah Pn sama dengan P0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, apa itu semua? Pertama kita lihat Pn. Pn di sini adalah pertumbuhan setelah N kali. Pertumbuhan setelah N kali. Kemudian ada di sini P0. Apa itu P0? Awal. Ya, awal. Pertumbuhan awal. Atau sebelum bertumbuh jumlah awalnya berapa? Nah, kemudian ada di sini I. I di sini sebagai persentase pertumbuhan. Ya. Dengan N sebagai bilangan asli, sama seperti di barisan bilangan. Baik, supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2% secara eksponensial setiap tahunnya. Tahun 2013, jumlah penduduk kota A sebanyak 150 jiwa. Hitung banyaknya di tahun 2014 dan 2020. Nah, kita gunakan rumus pertumbuhan yang tadi, di mana dikatakan bahwa Pn sama dengan P0 dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, kita cari dulu apa yang diketahui di soal kita. Diketahui banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2%. 2%. Apa itu tadi persen? Yaitu I. I sama dengan 2% atau 0,02. Kita lanjut. Tahun 2013 jumlah penduduk kota A 150 jiwa. Berarti awal penghitungannya di 2013. Maka itu P0. P0 berada di tahun 2013 yang nilainya 150.000 jiwa. Nah, hitung banyak penduduk di tahun 2014 dan 2020. Maka ditanya 2014 dan 2020. Baik. Jika 2014 artinya pertumbuhannya hanya 1 tahun atau hanya sekali bertumbuh dari 2013, maka N sama dengan 1. Jika 2020, maka dia sudah bertumbuh sebanyak berapa kali dari 2013? Dari 2013 ke 2020 sudah 7 tahun. Berarti N sama dengan 7. Nah, jadi pertanyaannya tentukan
ketika N sama dengan 1 dan N sama dengan 7. Begitu. Sama ya? Baik, kita bahas untuk N sama dengan 1. Masuk ke rumus, maka P1 sama dengan P0. Tadi P0 150.000 jiwa dikali 1 ditambah I, persentase pertumbuhannya tadi 0,02 pangkat 1. Lanjut, 150.000 jiwa dikali 1,02 pangkat 1. 1,02 pangkat 1 ya 1,02 dikali 150, hasilnya 153.000 jiwa. Berarti setelah sekali bertumbuh atau setelah 1 tahun dari 2013 ke 2014, yang tadinya 150.000 jiwa menjadi 153. Baik, kita lanjut pertanyaan kedua tadi. Ketika tahun 2020 atau setelah 7 tahun berlalu, berarti N sama dengan 7. Kembali ke rumus, P7 sama dengan 150.000 jiwa dikali 1 tambah 0,02 pangkat 7. Karena N sekarang sama dengan 7. Sama dengan 150.000 jiwa dikali 1,02 pangkat 7. 1,02 hitung dengan kalkulator, dapatnya 1,02 pangkat 7 yaitu 1,1486 dan seterusnya. Kalikan dengan 150, maka 172.302,8 dan seterusnya. Atau dibulatkan menjadi 303. Nah, ternyata setelah 7 tahun bertumbuh penduduk di kota A dengan tingkat pertumbuhan 2% setiap tahun, maka di tahun 2020 jumlah mereka di sana adalah 172.302 orang. Baik, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu peluruhan. Peluruhan artinya penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Atau dengan kata lain boleh kita katakan ini kebalikan dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhan tadi nilainya meningkat, maka ini menurun atau menyusut. Nah, contoh dari peluruhan ini, penurunan harga barang. Misalnya sepeda motor. Hari ini, tahun ini kita beli sepeda motor 14 juta. 5 tahun kemudian, harganya tidak lagi 14 juta. Sudah menurun atau meluruh dia. Baik, persamaannya juga berkebalikan dari tadi. Kalau pertumbuhan 1 tambah I, peluruhan sebaliknya ya, peluruhan sebaliknya. Apa itu? Semuanya ini masih sama dengan yang tadi. PN ini peluruhan setelah N kali, kemudian P0 nilai awal peluruhan, dengan I tetap persen peluruhan. Bedanya hanya di sini tanda kurang. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, sebuah mobil dibeli dengan harga 125 juta pada tahun 2011. Harga mobil tersebut memiliki peluruhan 12% setiap tahun. Tentukan harga mobil di tahun 2021. Ingat tadi rumusnya, peluruhan bahwa PN sama dengan P0 dikali 1 dikurang I pangkat N. Nah, kita jawab soalnya. Cari dulu apa yang diketahui, kan begitu. Mobil dibeli dengan harga 125 juta. Berarti itu sebagai harga awal atau modal awal. P0 sama dengan 150 juta di tahun 2011. Ingat ya, tahun 2011.
Harga mobil tersebut memiliki nilai peluruhan 12%. 12% berarti I 12% atau sama dengan 0,12. Kemudian, tentukan harga mobil di 2021. Dari 2011 ke 2021 berapa kali dia meluruh? Berapa tahun itu sudah dilalui? Berarti N-nya 10 tahun. N-nya 10 karena dari 2011 ke 2021 adalah 10 tahun. Maka P10 sama dengan 150 juta dikali 1 dikurang 0,12 pangkat 10. Nah, 150 juta 1 dikurang 0,12 itu 0,88 pangkat 10. Nah, 150 juta lagi. Ini pangkat 10, gunakan kalkulatormu maka akan didapat 0,2785 dan seterusnya. Kalikan ke 150 juta, maka hasilnya 41.775.146,4 rupiah. Berarti di tahun 2021 harga mobil yang tadinya 125 juta ini turun menyusut jadi 41 juta sekian. Paham ya anakku? Baik, kita masuk ke dalam bentuk ketiga, yaitu bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk yaitu persentase dari jumlah pokok, termasuk semua bunga yang masih harus dibayar sebelumnya. Nah, ini tidak terpaku hanya pada utang, ya. Bunga majemuk juga bisa berlaku ketika kita menabung. Jadi tidak hanya harus dibayar, tapi juga ditabung. Nah, rumusnya MN sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkat N. Bedanya dengan pertumbuhan ini M. Karena kita berbicara tentang modal di sini. Umumnya yang di bunga majemuk kan itu berhubungan dengan uang. Nah, MN itu modal setelah mendapat bunga majemuk sekian kali atau N kali. M0 adalah modal awal, I bunga majemuk. Ya, sama juga tetap dalam persen, tapi di sini kita gunakan definisinya bunga majemuk dengan N di sana bilangan asli. Baik, kita masuk ke contoh soal. Anastasia menabung 1 juta dengan bunga majemuk 2% per tahun. Maka setelah 10 tahun berapa jadinya tabungan si Anastasia? Kan begitu. Masih dengan rumus yang sama, kita cari dulu apa yang diketahui. Anastasia menabung 1 juta. 1 juta berarti itu modal karena dia menabung di awal. Maka M0 sama dengan 1 juta rupiah. Dengan bunga majemuk 2%. 2% itu adalah I atau bunga majemuk. 2% atau 0,02 per tahun. Ingat ya, cermati soalnya. Kalau di soal dikatakan per tahun, maka ini berlaku 2% per tahun. Karena bisa saja soal nanti memberikan bunga majemuk per bulan. Baik, kita lanjut. Maka setelah 10 tahun, apa yang 10 ini artinya setelah 10 kali. Berarti itu N. N sama dengan 10. Selesai yang diketahui. Kita jawab. Maka M10 sama dengan 1 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 10. Nah, 1 juta dikali 1,02 pangkat 10. 1,02 pangkat 10 gunakan kalkulatormu. Dapat hasilnya 1,218 dan seterusnya. Kalikan dengan sejuta, maka
Rp1.218.994,42. Jadi ternyata setelah 10 tahun menabung dengan bunga majemuk 2% per tahun, jadi uang si Anastasia menjadi 1.218.994, sekian. Paham ya sampai sini? Baik, kita masuk ke bagian keempat, yaitu anuitas. Apa itu anuitas? Perhatikan buku kita di halaman 209. Di situ anuitas adalah salah satu cara pembayaran atau penerimaan secara berkala selama jangka waktu tertentu. Nah, anuitas itu ada dua. Yang pertama anuitas pasti dan anuitas tidak pasti. Bapak harap semuanya membuka buku halaman 209. Nah, anuitas pasti contohnya yang tanggal pembayaran ketika mulai dan berakhirnya itu sudah pasti, sudah tertera. Contoh KPR, kredit bank, kredit mobil. Nah, anuitas tidak pasti itu seperti asuransi. Contoh asuransi kecelakaan dan meninggal. Kita kan tidak tahu kapan orang meninggal. Nah, jadi anuitasnya tidak pasti. Itu maksudnya. Baik. Adapun rumus anuitas dari buku kita di halaman 211 ada dua. Yang pertama MN sama dengan A dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N per I, atau dari sini dapat dicari nilai A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N. Sama semua. MN di sini artinya modal setelah sekian kali dianuitaskan. Kalau di sini M0 ya, sama dengan modal awal. A anuitas, I persentase anuitasnya. Nah, sekarang kita lihat buku kita, contoh 511. Di situ dikatakan Ibu Depi membeli sebuah sepeda motor dari dealer menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 10 juta. Nah, apa yang 10 juta itu? Modal atau M. Ini M sama dengan 10 juta. Kemudian dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per tahun. Persen itu adalah I. Berarti I 4% per tahun, 0,04 per tahun. Baik. Ibu Depi berencana melunaskan kreditnya 6 kali anuitas. Berarti N 6. Ya, 6 kali anuitas. Jadi berapa besar anuitas yang harus dibayarkan Ibu Depi? Ingat ya, di sini yang ditanya adalah A. Maka yang kita gunakan rumus ini. Ketika yang ditanya adalah modal setelah sekian kali anuitas, maka kita gunakan ini. Kebetulan di buku kita yang ditanya adalah A. Maka kita gunakan rumus sekarang. A sama dengan modalnya tadi 10 juta dikali I persentase 0,04 di bawah 1 dikurang 1 tambah 0,04 pangkat negatif 6. Ya, jangan salah pangkatnya ini. Maka ini 10 juta dikali 0,04, 1 tambah 0,04 itu 1,04 dipangkat negatif 6 itu menjadi 0,790 dan seterusnya. Ingat ya, tadi ini 1,04 pangkat negatif 6 hasilnya kemarin. Nah, 10 juta dikali 0,04
1 dikurang 0,790, maka ini 0,209 dan seterusnya. Nah, bagikan 0,04 dengan 0,209. 10 juta dikali hasil baginya ini 0,1907 dan seterusnya. Kalikan dengan 10 juta, hasilnya 1.907.619, sekian rupiah. Berarti setiap bulan selama 6 kali yang dibayarkan adalah 1.907.619 rupiah. Nah, baik, Bapak harap kalian mengerti apa yang Bapak ajarkan. Mungkin cara dan metodenya sedikit berbeda dengan Ibu ente, tapi yang jelas intinya tetap sama. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan di dalam video. Juga hari ini kita akan ujian harian. Ujian harian pertama dari materi kita bab 5. Maka aku kerjakan ujiannya dengan baik-baik. Kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai nilai yang terbaik. Demikian untuk hari ini. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.